Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali pada acara Smart Education yang kali ini disampaikan oleh Yang Mulia Biku Abhayanando Thera. Tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah kewajiban dan hak orang tua dalam pandangan Buddhis. Mari kita simak bersama-sama. Namo Buddhaya, Toti Hotu. Para upasaka, upasika dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia, selalu semangat di jalan Dhamma. Kali ini akan membahas tentang apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak. Ketika pasangan suami istri berharap di tengah-tengah kehidupannya lahir bayi yang kemudian bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang berkarakter. Namun, terkadang dalam perjalanannya sangat sulit untuk merawat, menjaga, mendidik anak-anak tersebut. Bahkan seringkali ada cerita-cerita buruk orang tua memperlakukan anak-anaknya karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor ekonomi, ada faktor dari orang tua itu sendiri yang tidak mampu mengarahkan anak-anaknya. Bagaimana menurut Dhamma, apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya supaya anak-anak itu terjaga kualitasnya, tumbuh berkembang karakternya, tentu karakter yang baik, yang positif. Dalam Sigalowada Sutta, beberapa kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, menghindarkan anak-anaknya dari hal-hal buruk. Artinya orang tua berusaha untuk menjauhkan anak-anaknya dari hal-hal yang mengkondisikan kemerosotan, mengarah pada keserakahan, kebencian, kebodohan, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Jadi berusaha untuk menghindarkan anak-anak untuk hal-hal buruk. Yang kedua, orang tua punya kewajiban untuk mengarahkan anak-anaknya untuk dekat dengan kebaikan, untuk dekat dengan hal-hal yang bermanfaat, yang menunjang kualitas hidupnya. Diarahkan ke wihara misalnya, diarahkan untuk bakti pada orang tua, patuh sama orang tua. Intinya adalah bagaimana orang tua menganjurkan, mengarahkan, dan memberikan contoh yang baik agar anak-anak ini bisa dekat dengan kebaikan. Yang ketiga adalah orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Nah, berkaitan dengan pendidikan ini, ya, pendidikan di rumah oleh orang tua kepada anak-anaknya juga bisa pendidikan di sekolah. Karena pendidikan ini sangat penting, bekal yang sangat penting untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan juga keterampilan. Dengan pengetahuan yang luas, dengan keterampilan yang cukup, anak-anak akan mudah berinteraksi, mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bidangnya. Karena tentunya dalam kehidupan ini dibutuhkan yang namanya pendidikan yang mengarah pada ilmu-ilmu, ya, keterampilan yang bisa membuat orang-orang menjadi produktif. Artinya diharapkan anak-anak ini menjadi produktif. Kewajiban yang keempat adalah mengarahkan anaknya untuk mendapatkan pendamping yang baik, pendamping yang tepat. Ya, kalau zaman dulu orang tua menjodohkan anak-anaknya, kadang-kadang kalau dalam istilah Jawa itu dilihat bibit, bebet, bobot. Nah, sesungguhnya kalau kita kembali ke Dhamma, ya yang dilihat apa? Kualitas dari pendamping itu. Layak tidak? Cocok enggak? Bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi pendamping ketika anak-anaknya itu berumah tangga. Ketika layak, cocok, ya tentu orang tua bisa memberi restu. Karena dengan restu orang tua dalam perjalanan rumah tangganya diharapkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang terakhir, ya, kewajibannya adalah orang tua mempunyai kewajiban untuk memberi warisan kepada anak-anaknya. Nah, warisan ini bisa warisan dalam bentuk harta duniawi atau juga warisan dalam bentuk nasihat, petuah,
anjuran yang mengarahkan anak-anaknya menjadi berkualitas, bisa mempunyai rasa bakti pada orang tua, patuh sama orang tua, menjaga nama baik orang tua, dan sebagainya. Nah, kalau mempunyai materi, ya orang tua mempunyai materi, ya bisa aja anak-anak dibekali materi. Hanya saja kadang-kala kalau warisan berupa materi ini kalau nggak pas, ya kadang-kala jadi rebutan anak-anaknya, bahkan menjadi malapetaka. Nah, intinya ya ketika orang tua mempunyai warisan yang cukup, ya berikan kepada anak-anak untuk modal anak-anaknya. Di samping warisan dalam bentuk duniawi, ya warisan dalam bentuk petuah, nasihat yang bisa mengkondisikan anak-anak itu berkualitas. Intinya dari 5 kewajiban orang tua tadi sesungguhnya mengarahkan agar anak-anak ini tumbuh dengan baik, bisa menjadi anak-anak yang dekat dengan kebaikan, bisa menjadi anak-anak yang berkarakter dan mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik dan bijak, sehingga ya anak-anak itu ya bisa mampu ya menghadapi kehidupan ini dengan baik. Karena apa? Karena diarahkan dengan baik. Karena kita bisa melihat banyak anak-anak yang kemudian jatuh pada kemerosotan, jatuh pada perilaku-perilaku yang buruk. Kenapa? Karena tidak terarah, tidak ada yang mengarahkan. Dan yang perlu diingat lagi adalah, dan saya sangat menganjurkan adalah, contoh orang tua itu menjadi penting. Jangan hanya mengajari anak-anak, menganjurkan anak-anak, orang tua sendiri tidak memberikan contoh. Bagaimana membuat atau mengkondisikan anak-anak memiliki perilaku yang baik, sedangkan orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik. Nah, semoga dengan renungan singkat ini, para orang tua bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak ini bisa tumbuh, berkembang dengan baik, ya, berkarakter dhamma tentunya, sehingga dalam perjalanan kehidupannya anak-anak bisa mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Semua kembali pada orang tua. Berikan contoh. Saya selalu mengatakan 1000 nasihat mungkin itu luar biasa, tetapi luar biasa adalah walaupun kecil, ya, contoh yang kecil itu lebih berharga daripada ribuan nasihat tetapi tidak ada contoh. Berikan contoh yang baik untuk anak-anaknya kalau mau anak-anaknya menjadi anak yang baik. Semoga Tiratana melindungi, Tabe Sata Bhawan Tusidata. Semoga semua makhluk berbahagia. Dalam hal bakti yang terpenting adalah mengarahkan seorang anak agar menjadi dekat dan berusaha untuk berbuat baik. Jika semua sudah dilakukan, maka diharapkan akan berubah menjadi kebajikan dan kebijaksanaan. Ingat, memberi contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Demikian Smart Education kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe di channel Nalanda Foundation. Sukihotu, Namo Buddhaya.